udah ada selang di leher, selang di hidung, udah ventilator, kateter, dan segala macam, udah banyak selang. Ternyata saya udah koma di ruangan ICU selama 4 hari. Dan long story short, setelah beberapa hari setelah saya bisa keluar dari ICU, saya sudah bisa transfusi darah dan segala macam, diperiksa ini itu segala macam. Ternyata saya didiagnosa mengalami komplikasi penyakitnya 3. 1 pneumonia. Itu paru-paru basah ya? Ya, 2 TB paru, ya pneumonia sama TB paru juga agak mirip ya. Iya. Pneumonia, TB paru sama HIV AIDS. Jadi pada waktu itu memang membantu dengan semua pengobatan yang ada, tapi tidak cukup karena kamu tidak punya komunitas yang juga siap untuk membantu kamu, begitu ya? Betul. Even kita nggak perlu ngomong lah, misalnya even di pelayanan kamu sebelumnya, karena kamu yang meninggalkan mereka ya? Salah saya, betul. Oh gitu? Karena harusnya memang justru orang-orang dengan mental illness itu tidak boleh tidak berkomunitas. Justru kita butuh komunitas, safety net. Sementara komunitasmu pada waktu itu lebih ke keluarga doang ya? Karena keluarga kan mengerti kamu. Ya. Bagaimana keluarga, gimana responsnya terhadap kamu? Ya itu sih, mungkin karena, ya sekali lagi saya tidak menyalahkan ya. Tapi memang orang kalau yang, kalau dulu itu kan mental illness belum populer gitu. Jadi mereka ya pikirannya hanya, ya udah kita doain aja, kita bawa dalam doa gitu. Jadi tidak. Tapi tidak juga menyalah-nyalakan kamu enggak, tidak, kamu sih begitu lemah segala macam gitu, enggak ya? Enggak. Oke, so far mereka masih menerima lah. Karena yang saya lihat juga kejatuhan dari orang-orang yang mental illness maupun penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip dianggap penyakit pendosa, itu adalah ditinggalkan oleh keluarga juga. Dianggap bukan anak lagi atau tidak mau diakui. Tidak mau bergaul lagi, boro-boro dengerin keluhannya gitu kan. Tapi keluarganya Iman nggak? Nggak, puji Tuhan nggak sih. Saya memang pengobatannya mungkin salah ya. Harusnya ke psikolog, tapi ini ke pendeta gitu kan. Karena memang ya knowledge-nya kurang zaman dulu gitu. Jadi begitu dianalisa ketahuan 4, langsung kamu dikirim ke psikiater. Terus dibawa ke psikolog yang kedua. Diagnosanya sama, lalu dirujuk ke psikiater. Nah itu baru papa mama tahu ya, sadar. Baru tahu ya. Oh ternyata mental illness itu nyata gitu. Nah tadi kamu ada bilang ini Man, beda antara anak muda sekarang yang pagi seneng, malam sedih. Itu yang paling banyak nih sekarang. Nah soal merasa aku mental illness, jadi aku butuh apa sih sebutnya? Sekarang istilahnya apa tuh ya? Healing gitu kan? Me time dan sebagainya. Itu beda sama sekali ya? Beda, sangat beda. Untuk teman-teman semuanya, sahabat Crosstalk ya. Tolong jelasin deh Man. Pantangan pertama adalah jangan self-diagnose. Banyak sekarang, terutama Gen Z ya, mohon maaf ya untuk yang Gen Z yang nonton gitu ya. Gen Z paling suka tuh self-diagnose tuh. Lihat dari Google. Paman Google. Ini saya symptomsnya apa, terus kayaknya saya ini deh, saya itu deh. Tapi disuruh ke psikolog, nggak mau. Maunya self-diagnose doang. Pertama pantangannya jangan self-diagnose gitu. Banyak apalagi Gen Z paling suka nih pakai terminologi anxiety disorder. Iya kan? Banyak yang suka kayaknya gue anxiety deh. Iya betul. Dan mereka tidak bisa membedakan, mohon maaf ya sekali lagi untuk yang mungkin orang awam, mereka tidak bisa membedakan antara stres, frustrasi, dan depresi. Beda loh. Coba kamu tolong jelasin dong. Nah, kalau stres dan frustrasi itu adalah sebuah kondisi mental. Misalnya kita kerja di kantor, bos kita galak, dimarahin terus, atau enggak teman-teman di kantor kita toksik atau apa, terus dia merasa stres, merasa nggak nyaman, merasa nggak suka dengan pekerjaan kita, terus kita frustrasi dengan kehidupan dan segala macam.
itu stres dan frustasi. Jadi stres dan frustrasi itu belum masuk dalam kategori penyakit. Oke. Itu hanya kondisi mental. Mental kita terganggu. Oke. Gitu. Tapi bisa memang menuju penyakit? Bisa. Oke, lanjut. Tapi banyak orang yang menyamakan depresi dengan frustrasi. Gitu. Nah, kalau udah depresi, itu udah sampai di level dimana setiap pagi kita bangun tuh merasa kosong. Tidak ada tujuan hidup. Nggak ada semangat? Tidak ada semangat, tidak ada sebuah kekosongan yang tidak bisa terisi oleh apapun itu, dengan goals, objektif, uang, healing, vacation atau apapun itu tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Jadi kalau orang yang masih kepengen healing baru level stres sama sama anxiety ya. Betul. Mungkin orang bisa frustrasi karena kerjaan, finansial, keluarga, pertemanan, percintaan atau apa-apa. Tapi memang bisa mengarah ke depresi. Kalau tidak ditangani dengan benar. Betul. Tapi orang zaman sekarang, apalagi sekali lagi mohon maaf untuk Gen Z ya, lebih paling suka dikit-dikit depresi. Jadi kata-kata depresi itu terlalu sering dan terlalu gampang digunakan oleh mereka sehingga untuk penyintas buat saya yang beneran mengalami penyakit mental, pada saat kita bilang depresi ya dianggapnya frustrasi gitu. Gitu. Cuma dianggap lu sekedar frustasi aja lu sampai kayak begitu. Padahal mereka nggak ngerti bedanya kondisi mental dan penyakit mental. Kalau anxiety masuk penyakit belum? Penyakit, anxiety disorder, panic attack, anxiety disorder, ADHD kalau anak ADHD gitu. ADHD ya, anak zaman sekarang kan anak kecilnya paling sering ya antara autism atau ADHD. Nah itu penyakit. Tapi itu semua selalu ada pemicunya. Ya itu tadi antara trigger atau genetis. Pokoknya semua yang namanya udah sampai kategori penyakit itu karena trigger atau genetis. Yeah. Jadi mereka nggak boleh self diagnose. Dan kedua kalau dibilang mood swing itu bukan bipolar. Ya mungkin lagi puber aja gitu. mungkin Gen Z kan lagi ABG-nya gitu kan ya. Jadi ya mungkin mereka ya siang senang malam sedih ya mungkin karena emang mereka lagi mood swing aja. Tapi udah kayak begitu akhirnya mereka sedang menyalahkan sekelilingnya. Kadang-kadang menyalahkan orang tua sih gitu kan. Bukan berarti orang tua selalu benar ya, enggak ya Man. Yeah. Jadi memang banyak kasus orang tua yang memberikan uang tapi tidak memberikan kasih dan perhatian. Betul. Iya kan? Betul. Tapi juga di balik itu semua juga ada banyak kasus juga yang sebetulnya anak-anak muda zaman sekarang terlalu mudah mengatakan dari luar ini yang membuat saya jadi begini gitu. Betul. Ya. Sehingga orang bilang tuh apa ya? Mentalnya lebih mental gimana sebutannya sih anak muda sekarang tuh ya? Mental kerupuk, mental tempe ya gampang. Itu gampang sekali ya. Padahal kehidupan kita ya keputusan kita toh. Betul. Apa yang kita putuskan. Jadi dari itu bisa akhirnya kalau didiamkan aja nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kenal orang gitu kan. Ya. Kalau didiamkan baru kita bisa menuju penyakit mental. Depresi salah satunya. Betul. Gitu dari depresi bisa muncul yang lainnya. Jadi kalau nasihat dari Iman, memang Iman bukan dokter sih, tapi karena udah banyak pengalaman ya, penyintas. Mereka udah harus langsung cari pertolongan. Iya. Dan yang poin berikutnya yang saya pengen sampaikan ke teman-teman ke sahabat Crosstalk adalah it's okay not to be okay. Oke. Banyak orang berpikir bahwa orang Kristen tuh harus hidupnya selalu baik-baik saja. Nggak boleh kalau nggak baik-baik saja tuh kayaknya aib banget gitu. Ada dosa, ada kutuk orang tua. No. Paulus pun ada duri dalam daging yang sampai dia mati pun nggak dicabut sama Tuhan gitu. Jadi it's okay not to be okay. It's okay untuk mencari pertolongan. It's okay untuk pergi ke psikolog. It's okay untuk pergi ke psikiater. It's okay untuk minum obat. Gitu. Nggak semuanya harus cuman main tengking doang gitu. Jadi harus punya hikmat lah. Itu kuncinya. Harus berhikmat gitu. Kapan kita harus bisa cari pertolongan. Kepada siapa gitu. Ya bukan berarti sahabat Crosstalk nggak boleh ke pendeta sih. Oh iya, betul. Ya, karena kita kan juga nggak tahu sebenarnya apa ya. Betul. Jadi nggak ada salahnya kita counter check atau second opinion atau third opinion ke juga hamba Tuhan. Betul. Dan hamba Tuhan yang bijak. Saya mendengar beberapa kesaksian memang karena tekanan dari kuliah misalnya itu dia nggak kuat sehingga dia ekspresinya adalah seperti orang yang memang kerasukan gitu kan. Dibawanya ke pendeta dulu. Nah pendeta yang berhikmat mengatakan dia sudah melihat nih ini anak psikologi, bukanlah kasus dari kuasa gelap. Dia dianjurkan untuk menemui psikiater. Berarti yang paling penting adalah berhikmat.
Betul. Harus berhikmat sih kita. Iya, betul. Sekalipun pada waktu itu boleh dikatakan cukup telat ya, sampai berapa tahun baru ketemuin psikolog dan psikiater. Udah lewat 4 tahun, terus memang ya zaman dulu ya itu kan ya. Kalau sekarang kan udah sangat-sangat lumrah ya. Sebetulnya Man, kalau misalnya kamu telat ya ke psikiater itu bahaya gak sih? Makin rusak nggak dalam arti kata? Pasti. Jadi kayak penyakit gitu ya? Iya. Kayak darah tinggi nggak ke dokter, nggak minum obat darah tinggi, lama-lama tambah parah. Frekuensi dan intensitasnya tambah parah. Dan bisa kemungkinan nggak bisa sembuh nggak sih kalau mental illness? Mestinya dokter. Ya kalau itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau memang ditanya kepada saya, sampai hari ini memang saya masih struggle dengan semuanya itu. Gitu. Apalagi yang jadi pergumulan kamu sesudah itu? Nah 2018 yang kita balik ya 2018 ya. Oke. 2018 itu titik balik kehidupan saya. Jadi suatu hari, suatu malam, saya habis snort kokain dan pakai sabu. Saya jalan ke sebuah mall di Jakarta Utara. Tiba-tiba saya dipertemukan. Sendirian? Iya. Saya dipertemukan dengan satu orang ibu. Dalam kondisi high? Iya. Oke. Saya tidak tahu dia siapa. Saya tidak kenal. Dia ngajak ngobrol saya dan dia bilang bahwa saya melihat muka kamu di mimpi saya. Aduh. Lalu dia bilang pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan karena Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu di tempat ini. Saat ini dia bilang. Dia bilang Tuhan mau mengirimkan pesan buat kamu lewat saya malam hari ini karena Tuhan sudah memperlihatkan muka kamu di mimpi saya katanya. Terus dia bilang, ibu ini bilang Tuhan yang memberitahu pada saya bahwa kamu adalah seorang pemakai narkoba. Lalu dia bilang juga Tuhan yang kasih tahu kepada saya juga bahwa kamu adalah seorang yang berjuang dengan gangguan mental. Dia tahu semuanya. Lalu dia mengakhiri pembicaraan kita dengan bilang begini, pesan yang Tuhan mau kasih kepada kamu lewat saya malam hari ini, Tuhan sebentar lagi mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu, dan melayani orang-orang dengan gangguan jiwa sama seperti kamu. Wow. Lalu kita berpisah. Nggak kenal sama sekali. Ya. Tapi sampai sekarang ada orangnya. Ada. Dan memang kamu kenal sampai sekarang jadi suka berhubungan. Kadangnya. Itu apa? Pendeta? Bukan. Pendeta. Long story short, singkat cerita, di tahun 2018 Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Yang kalau kata orang berhenti narkoba nggak bisa. Ya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya 2018 ya saya bersih dari narkoba gitu di tahun 2018. Bagaimana prosesnya sampai seperti itu kamu? Ya tentu ups and down ya, ups and downs pasti. Ya seperti kayak orang pemakai narkoba sih gitu. Cuman banyak orang mempunyai stigma bahwa kalau udah pakai narkoba tuh harus direhab, harus jatuh bangun keluar masuk penjara. Biasanya kan gitu ya. Kalau saya enggak. Oke, kisahnya gimana tuh? Yang kamu tuh sempat saya lihat ada fotonya sampai kurus banget, Man. Kayak itu bukan kamu. Itu bukan karena narkoba ya? Hah? Itu bukan karena narkoba. Oh, bukan? Itu waktu saya sakit 2019. Setelah dilepaskan dari narkoba? Betul. Setelah dilepaskan narkoba baru sakit? Betul. Oke, lanjut. Jadi 2018 saya bersih dari narkoba. Dan akhirnya 2018 tuh saya sekolah teologi. Ulang lagi, ketemu ibu itu 2018 juga. 2018 nubuatan ibu itu tergenapi dan setelah berapa lama dia ngomong tergenapi? Beberapa bulan. Ya intinya sih tiba-tiba ada satu keinginan, karena begini, ada salah satu teman saya waktu itu sudah meninggal karena OD, overdosis, dan 2 teman saya masuk penjara. Dan setelah 3 kejadian itu seperti ada warning, suara dalam hati saya yang lu mau kayak mereka juga gitu. Gitu. Jadi di situ mulai perjalanan saya untuk berhenti dari narkoba. Dan kalau orang bilang berhenti dari narkoba itu nggak bisa, saya mau bilang ke sahabat Crosstalk, kalau saya bisa, kalian juga bisa. Amin. Apapun itu, rokok, narkoba, judi online, apapun itu, semua adiksi. Kalau saya bisa berhenti, sahabat Crosstalk juga bisa berhenti. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang mampukan kita. Jadi pada waktu itu ada peristiwa itu men-trigger kamu untuk mulai mau lepas dari narkoba. Tapi memang
ya naik turun ya gitu, naik turun, nggak ya naik turun lah gitu, nggak semerta-merta. Selama 3 bulan itu naik turun. Beberapa bulan lah. Berapa bulan tuh naik turun terus sampai kamu benar-benar bilang oke, saya mau lepas gitu ya. Betul. Dan terjadi gitu ya, terjadi bahwa berapa lama lepas dari situnya? Nah, ya waktu itu jadi gini, yang saya definisikan naik turun adalah begini. Waktu itu saya berhenti selama 2 minggu, lalu saya jatuh lagi. Oh, oke. Lalu saya berhenti lagi seminggu, saya jatuh lagi. Oke. Saya berhenti sebulan, jatuh lagi. Oke. Saya berhenti 2 bulan, jatuh lagi. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ke sahabat Crosstalk bahwa semua itu adalah proses. Betul. Jadi pada saat kita jatuh lagi, jangan langsung down dan tidak mau mencoba lagi. Betul. Begitu maksudnya, Man? Betul. Semua itu dinamika. Proses itu ada dinamikanya. Gak mungkin berhenti ngerokok, berhenti narkoba atau apalah adiksi semuanya yang mungkin sahabat Crosstalk alami. Terus tiba-tiba langsung brek gitu. Sedangkan adiksi itu udah dipupuk dilakukan selama sekian tahun atau bahkan belasan tahun gitu. Tiba-tiba langsung berhenti. Ya kalau Tuhan bekerja iya mungkin aja gitu. Mungkin lah sangat ya. Mungkin kan tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Instan dalam arti kata bisa. Tuhan sembuhkan instan. Bisa. Karena di Alkitab pun ada ya. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Tapi kalaupun tidak seperti itu kejadiannya, ingat bahwa proses itu berdinamika. Pada saat kita jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Kita 7 kali jatuh, 8 kali bangun. Sampai kita akhirnya benar-benar berhenti. Gitu. Oke. Pada saat itu setelah ibu itu mengatakan Tuhan mau mengubah hidup kamu itu, di situkah pertama kali kamu merasa bahwa kamu mau sungguh-sungguh sama Tuhan atau belum sampai fase itu masih? Tapi kamu mulai melibatkan dia untuk menolong kamu keluar dari ini? Karena gini, selama 5 tahun saya mengedar dan memakai narkoba, tidak ada interaksi sama sekali saya dengan Tuhan gitu ya. Jadi pada waktu itu interaksi terdekat saya dengan Tuhan, pada waktu itu saya lagi bakar sabu sambil dengar lagu gereja. Ini true story. Jadi saya lagi pakai narkoba sambil dengar lagu. Saya ingat sekali, Bapa Engkau sungguh baik. Saya ingat sekali waktu itu teman saya nanya, kita nih dosa gak sih gini? Terus saya bilang, karena di bawah pengaruh narkoba, saya bilang, enggak, ini namanya kita hidup balance. Saya bilang seperti pada waktu itu. Jadi memang waktu 5 tahun itu saya tidak ada interaksi atau kedekatan apapun. Jadi nyanyi itu pun ya sekadar nyanyi, kayak nyanyi lagu biasa aja. Nggak nyanyi gitu juga, ya? Hanya dengar lagu aja. Hanya dengar lagu. Jadi sambil dengar lagu sambil pakai narkoba. Jadi ibaratnya kayak pesta narkoba lah. Gitu. Tapi musiknya lagu rohani gitu. Lagu rohani. Seperti itu. Gitu. Jadi pada saat ketemu dengan ibu itu akhirnya ada satu keinginan untuk iya ya udah lama juga ya nggak ngobrol sama Tuhan ya gitu. Jadi seolah-olah kayak ada roh yang tidur itu. Betul. Seperti sedikit dibangunin gitu. Dibangunin. Betul. Oke. Sampai akhirnya kejadian yang 3 teman saya tadi itu. Sampai akhirnya muncul sebuah keinginan kuat untuk udah cukup lah gitu. Udah cukup. Once kamu bilang udah cukup, mulailah kuasa Tuhan bekerja lebih. Betul. Karena mau itu bagian kita, mampu itu bagian Tuhan. Betul. Sometimes orang bukannya Tuhan enggak mampu menolong, tapi memang belum dari dirinya sendiri belum ada kemauan. Yes. Nah, Tuhan sampai harus menyentuh kita, kadang-kadang membuat kita paling bawah, di level paling bawah ya untuk mengangkat dia kembali ya. Betul. Oke, Man. Terus abis itu jadi? 2018, puji Tuhan berhenti narkoba. Sama sekali itu udah enggak. Ya tadi prosesnya ups and down selama setahun itu sampai 2018 akhirnya benar-benar bersih 2018. Akhirnya saya sekolah teologi mau mengiyakan panggilan Tuhan seperti yang nubuatan. Ibu itu mau melayani Tuhan karena saya juga nggak tahu banyak tentang Alkitab gitu ya. Jadi ya mau nggak mau untuk melayani Tuhan saya harus tahu apa yang saya mau ajarkan gitu kan. Jadi saya ambil sekolah teologi pada itu di 2018. 2018 haruslah selesai MTH itu 2 tahun. 2020. Tapi ternyata 2019 bulan Oktober saya sakit. Saat lagi belajar Alkitab. Betul, pertengahan. Saya harus cuti karena saya sakit. Dalam waktu 3 bulan, Oktober, November, Desember, dari yang seperti ini sudah segar, udah sehat, udah tidak seperti pemakai narkoba lagi. Dalam 3 bulan langsung berubah menjadi yang seperti waktu di foto. 3 bulan. Dalam 3 bulan? 3 bulan. Wow. 3 bulan langsung berubah seperti itu. Dan ternyata
waktu Desember 2019 itu saya dibawa ke rumah sakit beberapa hari. Lalu suatu malam saya ingat waktu itu saya koma. Waktu sebelum saya koma, saya mengalami kejang-kejang. Saya merasa jantung saya sudah tidak Swiss, apa? Udah sakit gitu rasanya, jantungnya udah sakit kayak melemah gitu. Dan paru-paru saya seperti dingin. Jadi saya tidak bisa nggak ada oksigen masuk lagi gitu. Dan saya kejang-kejang. Sepersekian detik saya berdoa sama Tuhan. Sepersekian detik, hanya 2 detik, 1 detik saya hanya teringat di pikiran saya hanya teringat satu ayat, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saya cuma ingat ayat itu dong. Dan saya hanya bilang, Tuhan, aku ikhlas, ambil aku. Waktu itu saya pikir itu udah waktu saya. Kenapa? Karena pada waktu itu saya nggak tahu ini namanya fenomena apa, tapi saya sudah melihat diri saya kejang-kejang. Oh, seperti rohnya sudah diangkat ya? Saya nggak tahu itu nama timingnya itu, periode itu apa ya? Tapi saya sudah bisa melihat diri saya sendiri gitu. Jadi sepersekian detik, kejadiannya sangat cepat. 1 detik, 2 detik saya hanya bisa melihat diri sendiri dan saya teringat satu ayat, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu saya bilang, Tuhan ambil. Karena saya percaya di momen itu, kalaupun saya selesai, waktu saya sudah selesai di malam hari itu, saya percaya saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena saya yakin bahwa, kenapa saya yakin? Karena saya sudah meninggalkan kehidupan lama saya, dan saya sudah sepenuhnya ikut Tuhan gitu. Saya sudah bertobat lah istilahnya gitu. Jadi saya merasa sudah 100% siap untuk dipanggil, dan saya percaya saya akan bersama dengan Tuhan. Dan terakhir saya hanya bilang, Tuhan ambil aku. Saya pikir waktu itu saya sudah mati. Meninggal. Tapi ternyata saya koma. Tapi waktu saya koma saya ketemu Tuhan Yesus. Di dalam masa bukan sepersekian detik itu bukan ya? Bukan. Di luar itu ya. Oke. Ya. Ketemu Tuhan Yesus gimana, Man? Jadi pada waktu saya koma, saya hanya ingat ayat itu tadi dan saya bilang, Tuhan aku ikhlas, ambil aku. Setelah saya katakan dalam pikiran dalam hati saya katakan seperti itu, saya seperti ditransfer ke ruangan gelap. Lalu saya berpikir, ini saya sudah mati? Apa saya mimpi? Apa ini real? Apa ini halusinasi? Atau ini efek obat? Atau ini sorga? Tapi setahu saya ya, di kitab Wahyu sorga tuh nggak gelap gitu. Iya. Apa jadi, ini neraka juga gitu ya? Jadi saya waktu itu berpikir, kok ini saya ada di mana gitu. Tapi yang pasti saya ditransfer ke ruangan gelap. Tidak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba ada satu titik di ujung jalan, satu titik terang di ujung jalan. Lalu saya perhatikan terangnya semakin besar. Saya hanya diam di tempat. Terang itu menghampiri? Terangnya yang menghampiri saya. Oke. Bukan saya menghampiri terang. Tapi terang menghampiri saya. Terang itu menghapus kegelapan, mendekati kamu ya. Oke, lanjut. Sampai hari ini, sampai detik ini kita berbincang, saya masih ingat persis postur pundaknya saja. Karena pada waktu itu sosok tersebut persis ada di depan saya. Tapi saya hanya bisa melihat postur pundaknya, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Karena pada yang saya alami, saya nggak tahu mungkin ada orang lain alamin yang lain. Cuman yang saya alami adalah wajahnya hanya terang. Saya tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, hanya terang. Dan saya tidak bisa melihat postur pundaknya dengan jelas juga karena terlalu terang gitu. Tapi saya ingat dengan samar-samar posturnya saja gitu. Dan karena terang yang terlalu terang, lalu saya tutup mata. Waktu saya buka mata kembali, ternyata saya bangun dari koma. Dan perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus pada waktu itu kira-kira hanya sekitar beberapa detik, 4 detik lah let's say. Tapi ternyata saya koma 4 hari. Wow, 1 hari sama dengan sedetik. Tapi firman Tuhan apa ya? 1000 tahun. Jadi itu yang terjadi pada saya. Jadi waktu saya tutup mata karena terlalu terang wajahnya, saya buka mata kembali. Saya bangun dari koma. Tapi dari mana kamu bisa menyadari hanya dengan melihat pundaknya bahwa dia adalah figur Tuhan Yesus? Ada sesuatu dalam roh kamu yang mengatakan atau bagaimana, Man? Ya, saya percaya itu Tuhan Yesus karena ya itu Tuhan yang kamu sembah. Ya, itu Tuhan yang saya sembah dan waktu saya bertemu ada di hadapan saya, persis di hadapan saya. Itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertuduh, dihakimi. Hanya rasa dikasihi, dirangkul bahwa it's okay, bahwa kamu okay, gitu ya. Saya tetap
dikasihi, saya tetap dirangkul, saya tetap dianggap anak, saya tetap hanya ada rasa damai dan sukacita waktu itu. Impresi yang timbul dalam hati yang unexplainable lah ya. Iya. Sebetulnya sekarang kalau ditanya juga gimana rasanya, kayak kata-kata aja kurang cukup untuk bisa mengungkapkan itu ya, Man. Betul. Dan akhirnya setelah 4 hari saya bangun, udah pakai ventilator, udah ada selang di leher, selang di hidung, udah ventilator, kateter dan segala macam, udah banyak selang. Ternyata saya udah koma di ruangan ICU selama 4 hari. Saturasi oksigen saya tinggal 30, dan long story short, setelah beberapa hari setelah saya bisa keluar dari ICU, saya sudah bisa transfusi darah dan segala macam, diperiksa ini itu segala macam. Ternyata saya didiagnosa mengalami komplikasi penyakitnya 3. 1 pneumonia. Itu paru-paru basah ya? Ya, 2 TB paru, ya pneumonia sama TB paru juga agak mirip ya. Iya. Pneumonia, TB paru sama HIV/AIDS. Karena dari pemeriksaan darah tersebut, jadi selama ini kamu pun nggak sadar bahwa kamu ada HIV karena nggak pernah cek darah. Atau nggak pernah, kita cek darah pun kalau kita tidak cek darah spesifik HIV, kita mungkin nggak tahu ya. Betul. Kita itu ada HIV-nya atau tidak. Makanya penting untuk mungkin sahabat Crosstalk untuk ngecek itu sangat penting ya, gitu, sangat penting. Bukan sebagai tuduhan kepada diri sendiri, tapi untuk pengobatan selanjutnya. Lebih baik mencegah dibanding mengobati kan, gitu. Oke. Jadi karena gini, virus HIV itu nggak langsung semerta-merta langsung jadi AIDS dalam waktu 3 bulan, tidak. Oke. HIV itu butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun untuk dia bisa bermutasi menjadi AIDS. Berarti boleh dikatakan kalau kita telusuri ya, Man, kamu punya HIV itu muncul itu kan 2019. Kalau 5 tahun, waktu saya masih pakai narkoba. Jadi kamu dapetnya dari sana ya. Betul. Sebenarnya kan HIV itu pengetahuan di kalangan apalagi anak-anak Tuhan kadang-kadang suka males belajar kan. Jadi nggak tahu gitu sebenarnya HIV apa. Yang ada kita merasa HIV sangat menular gitu kan. Kita ketakutan setengah mati tapi ketakutan pada hal yang nggak tepat. Betul. Gitu kan. Mungkin coba Iman bisa jelaskan kepada sahabat Crosstalk ya. HIV-nya didapat pada waktu memakai drugs. Jadi sebenarnya penularan itu terjadinya bagaimana? HIV, AIDS itu hanya bisa tertular dari 2. 1 pertukaran semen pada saat berhubungan intim. Dan kedua lewat darah. Jadi kalau dalam konteks narkoba ya kita nggak tahu, bisa dari jarum suntik, bisa dari, karena gini, orang yang pakai narkoba sudah hampir pasti, nggak semua sih, cuman 99,9% hampir pasti sepakat dengan yang namanya pergaulan bebas gitu ya. Jadi ya nggak tahu entah dari pertukaran darah lewat jarum suntiknya atau hubungan seksual. Hubungannya gitu. Jadi kadang orang yang high begitu memang kalau kita sering nonton film ya, mereka nggak tahu loh mereka ngapain aja hari itu, nggak tahu. Jujur selama 5 tahun banyak yang saya skip. Iya. Yang sampai hari ini saya nggak ingat gitu. Karena terjadinya waktu kamu lagi high kan. Betul. Which is nggak unconscious lah boleh dikatakan ya. Betul. Nah jadi kalau dari jarum suntik kemungkinan ataupun hubungan seksual di kamu itu karena drugs. Bisa apa lagi ya kita misalnya ke dokter gigi itu kontak darah ya? Bisa. Kemudian apa lagi? Intinya sih pertukaran darah dan semen. Transfusi darah? Ya darah dan semen. Nah kalau darah itu kan banyak ya. Misalnya yang si Oda itu orang dengan HIV/AIDS berdarah. Terus habis itu kena orang lain, nah itu bisa. Orang lain yang lagi berdarah juga dong. Bisa. Kalau cuman kayak kulitnya nggak apa-apa nggak mungkin kan? Kalau luka terbuka ya. Kalau luka terbuka, sama-sama luka terbuka itu kena. Betul. Soalnya memang seringkali naif juga ya menurut aku ya kalau orang-orang Kristen sekarang tuh kalau udah dibilang HIV ya sobat Crosstalk udah langsung jangan temenin, jauhin mereka gitu. Padahal orang HIV itu sebenarnya punya hak untuk hidup normal. Betul gak sih, Man? Sangat, dan saya ingin membuktikan kepada teman-teman penyintas dan teman-teman Oda di luar sana, untuk sahabat Crosstalk, siapapun Anda yang Oda mungkin atau penyintas mental illness, kalau sampai hari ini saya masih bisa dipakai Tuhan supaya hidup saya bisa berdampak buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Jangan putus harapan bahwa di dalam Tuhan masih ada masa depan. Amin. Bahwa kalau saya yang bukan cuma mental illness, bukan cuma narkoba, bukan cuma HIV/AIDS, tapi 3-tiganya combo saya ambil semua.
Tapi kalau saya masih bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat, teman-teman sahabat Crosstalk juga bisa dipakai Tuhan. Amin, amin. Betul, betul. Jujur ada yang merasa bahwa mereka lebih suci dan saya nggak layak untuk mengkhotbahin mereka, mengajarkan mereka tentang hidup benar, tentang Alkitab dan segala macam. Padahal saya aja sampai hari ini, ya karena memang HIV/AIDS belum ada obatnya, jadi sampai hari ini saya masih berobat jalan. Mereka merasa bahwa saya nggak layak untuk ada di atas mimbar untuk. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.